Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 19 Juni 2022 yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 23 sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, tema khotbah kita pada saat ini adalah menjadi anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Di dalam firman ini kita melihat Rasul Paulus menjelaskan bagaimana hukum Taurat dan iman. Dan ini adalah menjadi perdebatan bagi orang Yahudi, bahwa mereka selalu mengandalkan hukum Taurat dan mereka menganggap bahwa dengan melaksanakan hukum Taurat bahwa mereka akan selamat. Padahal Rasul Paulus menentang hal ini, bahwa Rasul Paulus berulang kali menyampaikan bahwa bukan karena hukum Taurat kita diselamatkan, tetapi karena iman kepada Kristus Yesus. Melakukan hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan orang dari dosa, karena keselamatan adalah anugerah dari Allah di dalam Yesus Kristus kepada setiap orang yang mau percaya kepada Kristus di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Paulus menjelaskan dalam firman ini apa itu hukum Taurat dan apa fungsinya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat adalah berfungsi untuk menunjukkan keberadaan dosa yang memperbudak umat manusia. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 19 dikatakan, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Nah, oleh karena itu bahwa hukum Taurat itu dapat berfungsi untuk melihat keberadaan dosa manusia itu. Tetapi hukum Taurat itu adalah tidak dapat menyelamatkan kita. Maka dengan hukum Taurat orang tidak dapat berdalih bahwa dirinya tidak berdosa, atau tidak tahu bahwa yang diperbuatnya adalah dosa. Maka hukum Taurat itu adalah mengurung orang dalam kesadaran akan belenggu dosa yang mengikat mereka, yang mengikat manusia itu sendiri. Hal ini terlihat dalam ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Oleh karena itu bahwa hukum Taurat itu adalah hanya sebagai penuntun dan sebagai penuntun di tengah-tengah kehidupan manusia sampai janji keselamatan dalam Kristus Yesus itu digenapi. Hukum Taurat berfungsi sebagai penjaga kehidupan supaya moral dan perilaku tetap tertahankan sampai janji yang diberikan digenapi. Hukum Taurat tidak dapat membawa manusia kepada keselamatan yang menjadi kebutuhan utama manusia. Namun hukum Taurat hanya mampu untuk menuntun manusia untuk mencari atau merindukan kelepasan dari juru selamat kita. Maka ketika
Kristus sudah datang sebagai pembebas dari segala belenggu dosa, hukum Taurat tidak lagi diperlukan sebagai penjaga kehidupan yang benar. Itu di ayat 25 tadi yang kita baca. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat atau di bawah perhambaan oleh dosa. Hukum Taurat menuntun kita kepada Kristus. Jadi Kristuslah yang utama. Dialah yang menjadi dasar anugerah kita peroleh hidup. Dia pula lah yang menjadi alasan kita memelihara hidup suci selaras dengan ajaran Taurat. Di dalam Tuhan Yesus kita membaca dan menerapkan ajaran Taurat dari perspektif hukum kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Oleh karena itu, bahwa sesuai dengan tema khotbah kita pada saat ini adalah menjadi anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan adalah bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita yang baik. Kita dibenarkan bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan adalah bukan karena usaha dan kekuatan kita atau karena kemampuan kita, apalagi dengan uang kita. Tetapi kita diselamatkan adalah karena iman kita kepada Tuhan. Karena kita beriman, maka kita dibenarkan. Di ayat 24 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Maka imanlah yang akan membenarkan kita, sama seperti Abraham yang dituliskan dalam firman ini, bahwa jikalau kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tuhan memiliki janji kepada Abraham, menjadikannya masyhur, membuatnya menjadi bangsa yang besar, dan menjadikannya menjadi berkat bagi semua orang, bagi dunia ini. Tetapi Abraham adalah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dalam apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Dia adalah menjadi taat dalam iman kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Maka iman itu adalah membenarkan Abraham. Maka kehidupan kita juga adalah kita diselamatkan adalah bukan karena hukum Taurat itu, tetapi karena iman kita. Kita dibenarkan oleh Tuhan adalah karena kita beriman kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah juru selamat kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa keselamatan yang kita terima adalah merupakan anugerah Tuhan. Itu diberikannya secara cuma-cuma kepada setiap manusia. Oleh karena itu bahwa iman yang kita miliki, iman kepada Kristus adalah akan menyelamatkan kita, memberikan kita keselamatan. Karena Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah berkorban bagi kita, memberikan nyawanya bagi kita. Dan di dalam Kristus tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Tetapi semuanya adalah sama di dalam Kristus. Semuanya adalah satu, sama di dalam Kristus. Tidak ada perbedaan Yahudi dan orang Yunani. Tidak ada orang yang kaya dan orang yang miskin. Tetapi semuanya adalah sama di hadapan Kristus, yaitu apabila kita beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita menjadi anak-anak Allah karena kita beriman kepada Yesus. Kita dikatakan anak-anak Allah adalah karena kita memang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya. Beriman berarti menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan, menggantungkan kehidupan kita hanya kepada kuasa Tuhan, dan kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan nyawanya bagi kita, mengorbankan dirinya bagi kita. Maka iman kita akan taat kepada Tuhan. Iman kita akan taat kepada Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita adalah percaya, beriman kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.